Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Al-Furqon, mahasiswa PPG Mapel SKI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Madura dengan NIM 253111013318. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Nurul Iman kelas 10 dengan materi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, alhamdulillah. Sebelum itu, ya, sebelum pelajaran dimulai, ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya kepada Ananda Awan. Monggo dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, sebelum itu saya cek kehadiran terlebih dahulu. Kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Ya, ada semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap rajin semuanya, ya. Kalau ada yang sakit nantinya, mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebelum itu untuk membuat hati kita mengenang bagaimana negeri ini dibangun dengan penuh rasa cinta oleh para pahlawan kita, kita lantunkan sebuah lagu kebangsaan, yaitu lagu nasional, ya. Mohon berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia. Terima kasih, silakan duduk semuanya, ya. Kita lanjutkan. Nah, agar pembelajaran kita lebih bersemangat pada hari ini, ya, saya siapkan yel-yel untuk kita semua, ya. Ketika saya mengatakan siswa-siswi, maka kalian harus menjawab siap. Bisa ya? Kemudian kita bernyanyi bersama, saya yang menanya, kalian yang menjawab. Jadi siswa-siswi semua, apa kabarnya? Kalian jawab baik. Begitu seterusnya. Kemudian setelah saya selesai menanya, kalian bertanya kepada saya, Bapak Guru bagaimana kabarnya? Saya jawab baik. Bisa? Bisa. Kita coba. Siswa-siswi? Siswa-siswi semua, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap.
Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa-siswi semua hebat. Hebat, Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian kita lanjut. Di sini untuk merangsang pemikiran kalian dalam materi yang akan kita ajarkan hari ini, ya, ada sebuah pertanyaan pematik yang juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Khulafaur Rasyidin, mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pertanyaannya, di saat kalian menjadi seorang pemimpin, jika ada sebuah tantangan atau permasalahan yang akan membuat runtuhnya persatuan, maka apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga persatuan itu agar tetap utuh? Silakan, siapa? Fatan, coba. Mengutamakan musyawarah dan dialog terbuka. Mengutamakan musyawarah dan dialog terbuka. Boleh. Siapa lagi? Coba, Siti Farida. Bersikap adil dan tegas berdasarkan nilai kebenaran. Bagus. Ya. Kemudian yang tadi, Jamilatul Hasanah. Menanamkan kembali tujuan dan kepentingan bersama. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Tepuk tangan untuk mereka yang sudah menjawab. Kemudian kita renungi bersama persepsi. Nah, dulu sebelum materi ini kita pernah belajar tentang Fathu Mekah. Fathu Mekah, di mana Rasul menaklukkan kota Mekah. Ya. Setelah itu Rasul wafat dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini saya tampilkan peta Jazirah Arab ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menguasai, menggantikan Rasul sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian, anak-anak yang saya cintai, saat melihat gambar ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ibrah apa yang dapat kita ambil untuk kehidupan saat ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Suryadi. Yang terlintas di pikiran saya adalah betapa luasnya wilayah Islam dan banyaknya kabilah yang sempat memberontak. Namun Khalifah Abu Bakar tetap tegas menjaga persatuan umat. Ibrahnya adalah dalam kehidupan sekarang kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah karena perbedaan, dan tetap teguh dalam iman walaupun banyak tantangan. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya. Jadi, kemudian kita lanjut. Ini ada sebuah video, ya, mengenai kisah Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak-anak sekalian, ya, apa tujuan pembelajaran pada materi hari ini? Ya, yang pertama itu menganalisis proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih, bagaimana cara pemilihannya dan seperti apa. Kemudian yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada asesmen diagnostik, ya. Kalian akan mengerjakan soal. Nanti, ya, kalian akan saya kategorikan
sesuai dengan hasil soal yang kalian kerjakan. Kategori pertama yaitu tinggi, jadi sangat mengetahui tentang kisah Abu Bakar, sejarahnya Abu Bakar. Ini menjadi kategori tinggi, ya. Kemudian kategori sedang, ya. Ini mengetahui saja. Kalau yang tinggi sangat mengetahui. Nah, kemudian yang kategori rendah, yaitu kurang mengetahui, jadi butuh bimbingan, ya. Nanti, ya, dari hasil ini saya akan bagikan menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang kategorinya tinggi dan juga ada yang kategorinya sedang atau rendah. Nanti bisa sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada hari ini, ya. 3 atau 4 kelompok bisa, ya. Silakan, ya, dikerjakan. Semangat untuk mengerjakan, ya. Nanti ketika sudah selesai, saya mohon kepada ketua kelasnya untuk mengambil soal-soal yang sudah ditulis oleh teman-temannya untuk dikumpulkan ke saya. Oke, silahkan dikumpulkan ketua kelasnya. Ya. Dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ya. Saya analisa terlebih dahulu. Akan masuk kelompok manakah kalian ini? Ya. Berdasarkan hasil yang kalian kerjakan, maka terbentuklah 4 kelompok yang mana terdiri dari 3 kategori yang tadi, ada tinggi, sedang, dan rendah. Kelompok 1 dan 2 ini kategori tinggi, ya. Kemudian kelompok 3 sedang dan kelompok 4 kategori rendah, ya. Tapi tetap semangat, nanti saya bimbing, ya. Kemudian kelompok pertama Muhammad Fatan Ar-Rofi, Muhammad Awan Kurniawan, Suryadi, ya, dan Fatah Fajrul Huda. Boleh silakan membentuk kelompok, melingkar di tempatnya. Kelompok kedua Jamilatul Hasanah, Siti Fauzia, Wilda Maulida, Rizka Sofia, ya. Boleh silakan membentuk langsung untuk kelompok, ya. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Ya, bagaimana caranya? Di situ dalam LKPD ada masalah, ya. Orientasi masalah. Masalahnya adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebagian umat Islam murtad, muncul nabi palsu dan ada yang menolak membayar zakat.
Ini masalahnya. Kemudian pertanyaan pemicu. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga persatuan umat Islam tetap terjaga. Nah, kemudian dari hal itu juga muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, mengapa Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama? Yang kedua, sebutkan 2 kebijakan penting Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang ketiga, apa dampak kebijakan tersebut bagi persatuan umat Islam? Nah, tadi sudah dibagi beberapa kelompok, ada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori sedang dan rendah, di LKPD-nya sudah saya siapkan bantuan bacaan, ya, alat bantuan bacaan materi, ya, agar mempermudah kalian untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, untuk kategori tinggi, saya tidak sediakan itu karena saya anggap mereka mampu. Ya. Jadi, untuk kategori rendah dan sedang, saya siapkan untuk itu. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Apa? Ada yang tidak paham? Ya? Bisa di situ. Ya. Ada materinya, ya. Ya. Bisa nah, sesuai dengan pertanyaannya. Ya, sesuai dengan pertanyaannya. Ya, masalah apa saja yang muncul. Ada yang bingung? Bingung semua. Ya. Ya, bisa dicari di sini. Ya, dicari. Ya, nah, inilah. Nah, ya, disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di situ. Oke, sudah selesai semua? Ya, kita waktunya presentasi. Ya, kalau sudah selesai, ya, kita mulai dari kelompok yang kategori tinggi terlebih dahulu. Kelompok 1, ya, agar bisa ya membantu pada kelompok rendah dan kelompok sedang bisa ditiru bagaimana presentasinya. Dipersilahkan, boleh berdiri di sini. Di situ. Yang sudah dijawab, dipresentasikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan materi yang sudah dijelaskan, yaitu pertanyaan yang pertama, mengapa Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama? Karena Abu Bakar dipilih karena keutamaannya, kedekatannya dengan Rasulullah, serta kepercayaan para sahabat. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok kedua, ya sama-sama kategori tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kami kepada Tuan Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, identifikasi masalah utama yang menjadi umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Masalah utama itu hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam bentuk maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua. Dan silakan untuk kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan disampaikan oleh speaker kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Kemudian yang terakhir, kelompok keempat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ditutup kalau sudah selesai. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang keempat. Ya. Nah, selesai semua presentasi, kita kembali ke tempat duduk awal seperti biasa. Di bangkunya dirapikan kembali, ya. Silahkan dirapikan kembali. Oke, kalian semua sangat luar biasa semuanya, ya. Tepuk tangan semuanya untuk kalian semua. Oke, sebelum masuk ke penguatan materi, ya, sebelum saya menjelaskan materi yang saya ada sebuah lagu yang saya buat. Saya kasih nama atau kasih judul Tepuk Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mungkin sebelumnya pernah dengar Tepuk Sakinah, ya. Jadi nadanya sama, lagunya sama. Nah, seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Perangi kaum murtad, kodifikasi Al-Quran, meneguhkan iman umat Islam. Bisa? Bisa. Kita coba. 1, 2, 3. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Perangi kaum murtad, kodifikasi Al-Quran, dan iman umat Islam. Coba satu kali lagi, luar biasa, ya. Abu Bakar pertama umat Islam, kasih Al-Quran, dan iman umat Islam.
Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ini berisi inti materi yang kita ajari hari ini, yang kita pelajari. Ini adalah intinya. Bagaimana kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama umat Islam. Yang pertama kali. Setelah wafat Rasul, khalifah yang pertama yang dipilih adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau setelah wafatnya Rasul, yang ini memerangi kaum murtad, kemudian kodifikasi Al-Quran yang pertama kali, ya, ini baru rampung ketika Utsman bin Affan. Ya. Kemudian beliau meneguhkan umat Islam, jadi mempersatukan, meneguhkan kesatuan umat Islam yang setelah ditinggal Rasul itu banyak muncul permasalahan. Nah, kemudian lanjut musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, ketika Rasulullah wafat, setelah wafat muncullah musyawarah para sahabat di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, pertanyaan tentang siapa pengganti Rasulullah memicu pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, kaum Ansor berinisiatif memilih pemimpin dari golongan mereka, Sa'ad bin Ubadah. Jadi beliau kaum Ansor ini, sahabat Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon khalifah pengganti Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika kabar ini sampai kepada kaum muhajirin, Abu Bakar dan Umar beserta sahabat lainnya bergegas menuju Sakifah Bani Sa'idah. Nah, suasana diskusi cukup tegang dengan masing-masing golongan merasa berhak atas kepemimpinan. Kemudian Abu Bakar yang beliau adalah seorang yang lemah lembut dan bijaksana, ya, menenangkan suasana dengan pidatonya, mengingatkan bahwa Muhajirin dan Ansor adalah saudara dalam agama. Kemudian pembaiatan Abu Bakar. Nah, setelah musyawarah panjang memilih siapa yang berhak menggantikan Rasul, kemudian dibaiatlah Abu Bakar. Abu Bakar yang terpilih, ya, terpilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian yang ketiga, baiat dimulai. Umar membaiat Abu Bakar diikuti oleh seluruh kaum muhajirin dan ansor yang hadir. Pembaiatan ini mengukuhkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Nah, kemudian yang kedua, strategi dakwah dan konsolidasi umat. Nah, bagaimana strateginya? Ya, satu, perang ridho. Ya, perang ridho ini mengatasi kemurtadan, sama seperti yang saya tampilkan tadi di peta awal, ada peta yang menandai tempat pemberontakan atau perang ridho. Nah, apa sih perang ridho itu? Mengatasi kemurtadan dan penolakan zakat setelah wafatnya Nabi. Kemudian yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, perluasan wilayah, melanjutkan cita-cita Nabi. Jadi Nabi ini punya cita-cita untuk memperluas wilayah Islam. Jadi Abu Bakar mengirimkan ekspedisi militer ke Syam, membuka jalan bagi penyebaran Islam ke berbagai penjuru. Kemudian kesimpulan daripada materi kita hari ini adalah yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang cerdas, jujur dan mempunyai kepribadian yang tulus serta seorang pemimpin yang demokratis. Ya, demokratis, jujur, cerdas. Nah, kemudian melalui peristiwa ridho dan kodifikasi Al-Quran, beliau meneguhkan iman dan persatuan umat Islam, serta melalui perluasan wilayah, beliau memperluas pengaruh Islam. Jadi setelah itu kita lanjut, ya, refleksi, ya.
Saya tanyakan kepada kalian, bisa dijawab secara kompak semuanya, ya. Yang pertama, apakah pembelajarannya menyenangkan? Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, apakah kalian bisa memahami materi yang telah diberikan? Ya, bisa. Kemudian, tiga, apakah kalian bisa mengambil ibrah atau pelajaran untuk kehidupan kalian saat ini? Bisa. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Ya, kita lanjut. Ini saatnya evaluasi. Semangat. Ya, semangat. Sudah bisa dikumpulkan, ya, dikumpulkan semuanya. Kita tolong ketua kelasnya dikumpulkan yang sudah selesai. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, sebelum itu kita sekali lagi tepuk Abu Bakar, ya. Kita mulai 1, 2, 3. Abu Bakar Siddiq, Khalifah pertama umat Islam, berani muda verifikasi Al-Quran, bukan imam umat Islam. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Ya. Setelah itu kita sebelum menutup pelajaran di hari ini, kita bernyanyi kembali lagu nasional sebagai bukti tanda cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimohon untuk berdiri semuanya. Ya. Silakan boleh duduk. Jadi, yang terakhir untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ya, sebelum kita ditutup dengan doa, ya. Pesan dari saya, ya, sekaligus ucapan terima kasih. Tidak ada gading yang tak retak, maka begitupun saya sebagai manusia biasa, pasti ada salah kata dan perbuatan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek pembelajaran saya pada Mapel SKI dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan saran juga perbaikan untuk pembelajaran ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Batch 4 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.